Untuk panjenengan yang manunggal jati, apakah panjenengan siap jika malam ini saya temani mencapai suci dan manunggal dengan suci? Siap. Nah, kalau panjenengan siap malam ini saya temani mencapai suci dan manunggal dengan suci, ada satu pertanyaan dari saya yang harus panjenengan jawab dengan tegas. Setelah saya temani mencapai suci dan manunggal dengan suci, apakah nanti panjenengan siap untuk mempertahankannya? Siap. Kenapa saya tanya seperti itu? Mencapai suci dan manunggal dengan suci itu hanya dapat dilakukan sekali loh dalam seumur hidup. Karena kita hidup di dunia ini sekali, enggak dua kali gitu. Dikarenakan kita hidup di bumi ini hanya sekali, maka mencapai suci, manunggal dengan suci itu pun hanya sekali dapat dilakukan selama seumur hidup. Enggak bisa diulang 2-3 kali, itu enggak bisa. Untuk bisa mengulang lagi berarti panjenengan harus mengalami kematian dulu. Panjenengan harus mengalami mati, terus nunggu giliran lahir kembali ke dunia, nah baru panjenengan bisa mencapai suci lagi dan manunggal dengan suci lagi. Gitu. Jadi setelah mencapai suci, setelah manunggal dengan suci, kalau tidak dipertahankan, kan percuma. Percuma panjenengan melakukan Isra Mi'raj dengan susah payah. Percuma saya menemani panjenengan dengan seluruh jiwa raga saya, kalau tidak dipertahankan. Sepanjang sejarah Manekung atau Gembleng, saya menyaksikan pada akhirnya nanti akan ada banyak kadang kinasih saya yang pernah manekung, pernah gembleng, itu menyesal pada akhirnya. Kenapa? Karena tidak dipertahankan. Dan ketika penyesalan itu terjadi, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lelaku tertinggi adalah kesadaran kontinu. Kesadaran kontinu itu adalah lelaku tertinggi, lelaku paling tinggi. Nah, kesadaran kontinu ini dalam bahasa awamnya disebut juga sebagai istiqomah atau tumaninah. Itu lelaku tertinggi. Tumaninah atau istiqomah. Itu arti maksud daripada kesadaran kontinu yang sering saya sampaikan. Lah ini lelaku tertinggi loh. Lelaku tertinggi. Di taraf lelaku saja ini nggak gampang loh Mas ya. Istiqomah, tumaninah, kesadaran kontinu ini nggak gampang loh. Nggak gampang loh. Maka nanti setelah panjenengan mencapai suci dan manunggal dengan suci, panjenengan harus istiqomah loh mempertahankan ini. Harus tumaninah mempertahankan ini. Harus kontinu mempertahankan ini. Kalau tidak, panjenengan akan seperti orang awam lagi. Mengalami kebingungan, kalau nggak dapat enak, nggak bisa bahagia. Kalau nggak dapat enak, menderita. Panjenengan akan mengalami ini.
panjenengan akan mengalami bahagia sedih ini tadi. Lah bahagia sedih inilah karma manusia. Ketika panjenengan mengalami bahagia di saat menemukan enak, berarti panjenengan kena karma tuh di situ. Kalau tidak mengalami enak, panjenengan sedih, merasa menderita, itu panjenengan sudah kena karma di situ. Nah, jadi secara simpel, secara ringkas, karma itu adalah bahagia dan sedih. Nah, seorang pelaku spiritual hakikat hidup ini harus terbebas dari yang namanya bahagia dengan sedih ini tadi. Harus terbebas. Terbebasnya seseorang dari bahagia dan sedih berarti terbebas dia dari karma. Nah, untuk itu dibutuhkan istiqomah, untuk itu dibutuhkan tumaninah, untuk itu dibutuhkan kesadaran kontinu. Kalau tidak, ya panjenengan akan kembali ke masa lalu. Kalau dapat enak bahagia, kalau dapat enggak enak bersedih, kalau dapat enak seneng, kalau dapat enggak enak menderita. Panjenengan akan kembali ke situ. Nah, kalau kita masuk ke dalam dunia karma, berarti kita harus siap dua hal. Siap bahagia, siap menderita. Kalau kita mau masuk ke dunia karma. Hukum-hukum manusia yang hidup di dunia ini itu sesungguhnya karma semua. Namun semuanya manusia yang menciptakan hukum-hukum manusia itu maunya yang enak-enak saja. Kalau ndak enak, ndak mau. Padahal enak dan ndak enak itu diciptakan sendiri. Itu karmanya sendiri. Nah, kalau panjenengan sampai kembali ke ranah itu lagi, saya akan merasa percuma menemani panjenengan dan panjenengan akan mengalami kerugian yang tiada batasnya. Karena apa? Karena tidak semua orang yang pernah mencapai suci dan manunggal dengan suci ini mau loh mengajarkan ke orang lain. Nah, tidak semua orang yang pernah mencapai suci, tidak semua orang yang sudah manunggal dengan suci ini mau mengajarkannya, mau memberitahukan kepada orang lain. Karena apa? Karena kalau sudah sampai di situ, spekulasi yang dipilih adalah diam. Diam yang selama panjenengan gembleng sedang panjenengan latih. Siapapun dia yang sudah berhasil mencapai suci dan manunggal dengan suci, ini pilihannya itu hanya satu, yaitu lebih baik diam. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana akan mengabarkannya kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain bagaimana? Lawang pilihan, spekulasi pilihannya adalah diam. Kenapa saya sampai ngomong seperti itu? Karena malam kemarin saya itu menyaksikan pada akhirnya nanti. Pada akhirnya saya pernah membuat konten video bahwasanya entah itu di awal tahun atau di pertengahan tahun atau di akhir tahun 2025 itu akan terjadi pembersihan besar-besaran. Dikarenakan peradaban manusia akan berganti dengan peradaban baru. Jadi peradaban kita saat ini akan berganti dengan peradaban baru. Nah, pergantian peradaban baru ini akan terjadi entah itu di awal tahun, pertengahan tahun, atau akhir tahun
2025. Pada akhirnya nanti yang saya maksud ini di tahun ini. Nah, ini tahun 2022, sudah November ya. Tinggal 1 bulan lagi kita akan menginjak ke tahun 2023. Artinya sampai di tahun 2025 ini hanya sekejap mata kan. Itu pada akhirnya yang saya maksud itu di situ. Lah, secara awam dan secara umum hal itu disebut-sebut sebagai kiamat. Hal tersebut disebut-sebut sebagai kiamat. Kenapa dikatakan kiamat? Karena proses pembersihannya itu besar-besaran, skala besar, dan tidak ada planet yang tidak dibersihkan. Artinya akan terjadi sebuah penghancuran totalitas di situ. Lah, dipastikan pada peradaban baru ini nanti penghuninya itu adalah orang-orang suci semua. Orang-orang yang sudah manunggal dengan suci semua. Selain orang-orang yang sudah mencapai suci dan manunggal dengan suci, tidak bisa ikut tinggal di peradaban baru ini, tidak bisa. Karena apa? Karena peradaban kita berikutnya adalah itu dipastikan penghuninya hanya orang-orang suci. Orang-orang yang benar-benar sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui, sudah menyaksikan, dan sudah manunggal dengan Tuhan. Selain itu tidak bisa. Selain itu hancur. Selain itu dihancurkan. Lah, saya menyaksikan ada banyak para kadang kinasih saya yang sudah bersusah payah gitu ya. Sudah bersusah payah meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kepentingan, meninggalkan keluarga, meninggalkan semuanya untuk mengikuti manekung, untuk mengikuti gembleng. Tapi setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, ini tidak dipertahankan. Nah, tidak dipertahankan secara istiqomah, tidak dipertahankan secara tumaninah, tidak dipertahankan secara universal, secara kontinu. Nah, mereka ini nanti akan menyesal. Di tahun itu akan menyesal. Dan penyesalannya ini ada di hadapan saya. Karena apa? Karena bisa dikatakan dunia ini akan digulung, dilipat gitu loh. Menjadi satu tempat kan. Jadi apapun yang terjadi kan bersama kita. Nah, mereka-mereka yang menyesal ini ada di depan kita. Ada di depan saya. Dan dia menyatakan penyesalannya kepada saya. Apa enggak hancur hati saya? Sementara saya tidak bisa menolong. Karena itu adalah kebodohannya sendiri. Mencapai suci, manunggal suci, gampang banget. Selagi saya masih hidup. Selagi saya masih ada di sini. Mencapai suci, manunggal dengan suci, gampang sekali. Dan itu gratis. Selama saya masih ada di sini. Tapi untuk mempertahankan kemanunggalan panjenengan dengan suci, lah ini yang tidak gampang. Karena itu adalah panjenengan sendiri yang melakukan. Panjenengan sendiri yang melakukan. Saya tidak bisa mempertahankan kesucian panjenengan secara kontinu. Enggak bisa loh, bang, itu sucinya panjenengan kok. Nah ini.
Nah dengan ini, dengan kesaksian ini, saya jadi dapat satu ilmu baru. Dengan kesaksian ini saya menjadi mendapatkan satu ilmu paling baru di akhir tahun 2022. Ilmu apa itu Pak Web? Ternyata manunggal jati atau manunggal suci yang dicapai dengan bertobat ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah capek. Oleh orang-orang yang sudah lelah. Kalau belum capek, belum lelah, akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan kemanunggalan jati. Untuk mempertahankan kesucian diri panjenengan, untuk mempertahankan fitrahnya panjenengan sendiri, panjenengan akan mengalami kesulitan kalau panjenengan belum lelah, belum capek. Sebab pasti akan tergoda. Lah, ada banyak yang seperti ini. Ternyata setelah saya ketahui di luar sana ada banyak ini. Datang ke sini pura-pura capek. Karena tidak punya uang, karena posisinya lagi morat-marit, kemudian pura-pura capek di hadapan saya. Setelah saya temani spiritualnya, saya bantu spiritualnya, dan berhasil mencapai suci, serta manunggal dengan suci, kemudian karena belum capek ya, capeknya hanya pura-pura. Setelah meninggalkan pesanggrahan ini ya kumat lagi. Kumat lagi. Nah ini loh, ternyata ada banyak yang seperti ini, dan itu baru saya ketahui kemarin malam. Itu baru saya ketahui kemarin malam. Ternyata ada banyak yang pura-pura capek di depan saya. Pura-pura lelah di depan saya. Tujuannya agar saya bersedia menemani spiritualnya. Nah di antara panjenengan ada nggak yang pura-pura capek ini? Kalau ada yang pura-pura capek, lebih baik panjenengan pulang. Saya enggak mau menyia-nyiakan waktu. Karena percuma, saya temani, saya bantu sekalipun, setelah pulang nanti panjenengan akan kumat lagi. Kalau panjenengan belum capek, kalau panjenengan belum lelah. Jadi bertobat itu hanya berlaku untuk orang-orang yang sudah capek, udah lelah. Kalau belum capek, belum lelah, tidak akan bisa. Bertobat itu tidak akan bisa. Artinya ada kemungkinan kumat lagi nantinya. Nah kalau kumat lagi, fitrahnya panjenengan, sucinya panjenengan ini akan ternoda. Nah kalau sudah ternoda ini kurang gitu. Ternoda sekali kurang. Ternoda 2 kali kurang. Nah terus dia selalu mencari noda karena ada tuntutan kurang, nodanya itu kurang. Nah kalau sudah seperti itu kan udah gagal nih. Ya. Fitrah ini kan sudah gagal. Nah kalau sudah gagal kan nggak bisa diulang lagi. Lalu hanya bisa dilakukan sekali dalam seumur hidup. Ternyata ini mengerikan. Jadi saya minta pengakuan panjenengan, kalau ada di antara panjenengan yang hanya pura-pura capek, lebih baik panjenengan pulang. Saya tidak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan saya. Perkara panjenengan suka menyia-nyiakan waktunya panjenengan, suka menyia-nyiakan kesempatan panjenengan, itu hak panjenengan. Tapi kalau saya tidak mau. Karena saya benar-benar udah capek. Sebelum mencapai titik ini, 45 tahun usia saya itu saya habiskan hanya untuk berspiritual. Spiritual model apapun itu sudah pernah saya lakukan. Kemudian saya lelah, capek, terus bertobat. Sampailah saya di titik ini. Nah karena saya asli lelah, asli capek, saya tidak mau mengulang lagi.
Karena apa? Karena saya benar-benar lelah udah. Udah lelah, udah capek. Nah setelah saya sampai di titik ini, saya tidak mau kembali lagi mengulang lagi masa lalu itu, tidak mau. Artinya kalau panjenengan belum lelah, kalau panjenengan belum capek, panjenengan akan kesulitan menjaga fitrahnya panjenengan yang sudah berhasil panjenengan capai secara istiqomah. Nah tentang pertobatan ini ada banyak video saya tentang pertobatan ini. Ini kan. Maka saat-saat ini waktu itu kan berjalan begitu cepatnya kan. Padahal suasana sore seperti ini kan belum lupa. Suasana sore tadi itu kan belum lupa. Sekarang sudah sampai di suasana sore seperti ini lagi kan. Perputaran waktu kan begitu cepatnya. Jadi seperti dipersingkat gitu loh. Seakan-akan dipersingkat waktunya. Kenapa kok tidak ada satupun yang benar-benar kalau jumlah kadang kinasih saya yang sudah berjuang dengan susah payah manekung atau gembleng, ini jumlahnya semakin bertambah. Saya akan mempersiapkan sesuatu. Dan sesuatu yang akan saya persiapkan nanti berupa kendaraan. Dan dengan menaiki kendaraan itu, ketika mereka itu menyatakan penyesalannya di depan saya mau kipas-kipas gini. Gitu. Nah, gini. Tapi tidak saya ludahi. Ini serius loh. Kalau panjenengan tidak percaya, tunggu saja. Tinggal beberapa waktu lagi. 2025 tinggal beberapa waktu lagi. Jangan tunggu saja nanti. Tapi kalau jumlahnya semakin bertambah, saya akan mempersiapkan kendaraan khusus untuk saya naiki. Di atasnya mereka yang menyatakan penyesalannya di depan saya. Dan pada saat itu akan saya ece. Akan saya ledek. Biar tambah hancur perasaannya. Biar tambah sakit yang dirasakan. Nah, istiqomah, tumaninah, atau continue ini tidak gampang. Sungguh tidak gampang. Tidak mudah. Hanya orang-orang yang benar-benar sudah lelah yang mampu melakukannya. Orang-orang yang benar-benar sudah capek yang bisa melakukannya. Secara awam dan secara umum, diam adalah satu-satunya yang terbaik. Secara awam dan umum, diam adalah satu-satunya terbaik. Satu-satunya yang terbaik. Ketika kita memiliki banyak masalah dunia yang semuanya tidak ada yang selesai. Semakin bertambah dan itu tidak ada yang selesai. Dan diam adalah yang terbaik.
semakin kita diam, semakin jelas apa yang menjadi pokok permasalahan. Saya ulang, perhatikan baik-baik. Ini penting buat panjenengan. Secara awam dan umum, diam adalah satu-satunya yang terbaik. Ketika dalam kehidupan kita di dunia ini banyak masalah dan semuanya itu tidak selesai. Semakin kita diam, semakin nampak jelas apa yang menjadi pokok permasalahan. Dan ketika apa yang menjadi pokok permasalahan ini terlihat jelas, maka pada saat itulah kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan sangat gampang. Buktikan saja kalau tidak percaya. Secara spiritual, diam adalah satu-satunya yang terbaik, termudah, dan terdekat. Gratis pula. Nah, saya ulang, secara spiritual, diam adalah satu-satunya yang terbaik, termudah, terdekat, dan gratis pula. Semakin diam, kita akan semakin larut tenggelam di dalam samudra laku spiritual hakikat hidup. Semakin larut tenggelam di dalam samudra spiritual hakikat hidup, semakin cepat mencapai dasarnya. Semakin cepat mencapai dasarnya. Dan ketika kita berhasil secepat itu mencapai dasar samudra spiritual hakikat hidup, maka bersamaan pada saat itu titik hotspot cakra otak yang menjadi pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Makmur terbuka dengan sangat lebar. Titik hotspot cakra jantung yang merupakan pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Muharram terbuka dengan sangat lebar. Dan titik hotspot cakra kelamin yang merupakan pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Muqaddas terbuka sangat lebar. Bersamaan dengan itu, titik kundalini nang neng ning nung aktif. Lah, ketika cakra otak Baitul Makmur kundalini nang neng cakra jantung Baitul Muharram kundalini ning nung dan cakra kelamin Baitul Muqaddas ini aktif, maka mereka saling berkoneksi dan berkomunikasi. Semakin cakra otak Baitul Makmur kundalini nang neng cakra jantung Baitul Muharram kundalini ning nung
Dan cakra kelamin Baitul Muqaddas ini salin berkoneksi dan salin berkomunikasi tanpa hambatan, maka semakin kita manunggal jati dengan alam semesta seisinya plus Tuhan. Semakin erat kita manunggal jati, semakin erat kita manunggal suci, semakin erat kita manunggal dengan alam semesta seisinya plus Tuhan. Silahkan panjenengan tentukan sendiri takdir panjenengan. Tentukan sendiri nasib panjenengan. Tentukan sendiri jodoh pati rezekinya panjenengan sendiri. Luar biasa kan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuannya kan. Luar biasa kan. Namun sesungguhnya suci yang hendak panjenengan capai nanti, fitrah yang hendak panjenengan capai nanti itu tidak sehebat ilmu pengertian, ilmu pemahaman dan ilmu pengetahuannya seperti yang saya katakan tadi. Lah, kalau panjenengan hanya pura-pura lelah, pura-pura capek, panjenengan bisa meleset di sini. Bisa meleset. Panjenengan bisa meleset di sini. Nah, kalau sudah meleset, jatuh. Kalau sudah jatuh, mau bangun lagi, hanya keajaiban Tuhan yang bisa melakukan, yang bisa terjadi. Lah, di dalam hal ini yang paling rawan dialami oleh setiap pelaku adalah sukma. Adalah sukma. Sukma-sukma yang sudah ada di alam roh dan sukma-sukma yang belum ada di alam roh. Lah, ini yang rawan bagi setiap pelaku. Kalau belum benar-benar lelah, kalau belum benar-benar capek. Ya. Jadi kesimpulannya, selama sejarah manekung, selama sejarah gembleng, ternyata yang bisa itu adalah orang-orang yang benar-benar lelah gitu. Orang-orang yang benar-benar capek. Sudah nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Ini yang bisa mempertahankan suci atau fitrah kediriannya. Mencapai suci atau fitrah berarti mencapai puncak. Manunggal dengan suci, manunggal dengan fitrah berarti berada di puncak secara hakiki. Berada di puncak secara hakiki, ini akan mudah dilihat oleh seluruh sukma. Karena puncak ini sesungguhnya dimensinya sukma. Dimensinya 4 anasir. Jadi makhluk-makhluk yang paling mudah melihat keberadaan kita di puncak itu adalah para sukma. Para 4 anasir. Lah, sukma-sukma yang berada di alam sukma ini adalah sukma-sukma yang gagal sempurna. Kalau berhasil sempurna, sukma ini tidak tinggal di alam sukma, melainkan kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Dikarenakan sukma-sukma ini tadi gagal sempurna, maka dia tinggal di alam kasukman.
yang secara awam disebut-sebut sebagai alam akhirat. Alam kasukman itu alam akhirat yang secara awam. Nah, para sukma-sukma yang gagal sempurna ini tinggal di dunia akhirat. Di akhirat, di dimensi akhirat. Atau alam barjah, alam setelah mati. Nah, ini jumlahnya banyak. Lah, mereka semua ini bisa menyaksikan dengan jelas keberadaan siapapun yang manunggal dengan suci. Siapapun yang manunggal dengan fitrah. Nah, dikarenakan para sukma ini bisa melihat siapapun yang manunggal suci atau manunggal jati atau berada di puncak ini tadi, sukma-sukma ini tertarik dengan harapan melaluinya bisa mencapai sempurna. Maka apapun upayanya dia lakukan. Dia tidak bisa mendekat, tapi dia butuh gitu loh. Nah, agar kebutuhannya ini tadi bisa terjadi, maka segala upaya dilakukan oleh para sukma-sukma ini. Misal contoh dengan cara diiming-iming. Lah, akhirnya si manunggal jati ini kan turun. Ya, untuk mengambil apa yang dia ketahui itu tadi. Turun. Nah, ketika turun, kedua-duanya rugi. Sukma ini tetap tidak bisa sempurna. Yang turun ini juga udah jatuh. Udah jatuh di situ. Nah, kalau kita benar-benar sudah lelah, kalau kita benar-benar sudah capek, enggan kan turun. Kalau diibaratkan puncaknya gunung, untuk turun itu kan enggan kalau sudah benar-benar capek. Kalau sudah benar-benar lelah, dia akan tetap bertahan di sana. Tidak mau mengalami capek lagi turun itu. Penggambarannya seperti itu. Saya bisa bicara karena saya mengalami sendiri gitu. Saya pernah mengalami. Tadi di awal saya katakan, sebelum mencapai titik ini, 45 tahun usia saya itu saya habiskan untuk berspiritual. Spiritual jenis apapun pernah saya lakukan untuk mencapai apa yang saya maksud. Mulai dari bertapa, mulai dari bertapa, puasa, dzikir, wirid, seluruh akidah dan kaidah agama, keilmuan, berguru ke sana, berguru ke sini, jadi musafir, jadi pengemis, jadi perampok, jadi gigolo, pelacur laki-laki, menjual diri, jadi penipu, memanfaatkan orang lain, membohongi, itu semua saya lakukan. Tapi itu spiritual loh ya. Tidak semata-mata misal saya membohongi panjenengan, tidak semata-mata membohongi panjenengan. Tapi saya melakukan kebohongan itu karena berspiritual gitu. Lah, alasan berspiritualnya di mana wong bohong kok Pak Web? Karena saya mencari Tuhan di kebaikan nggak ada. Saya pikir Tuhan ada di keburukan. Makanya saya melakukan keburukan. Nah, setelah saya mencapai titik ini pada hadir. Salah satu contohnya ketika saya menjadi musafir. Contoh keduanya ketika saya menjadi peziarah makam, menjadi musafir. Pernah saya khusus menjadi musafir. Pernah juga khusus menjadi peziarah. Pernah juga musafir plus peziarah. Jadi di posisi ini menggoda. Ada kalanya itu saya rindu dengan makamnya dulu. Oh, makamnya itu seperti ini, terus banyak pacetnya, banyak lintahnya, dingin, kalau menghangatkan tubuh harus pakai api unggun. Ini datang gitu. Dan saya rindu. Coba kalau saya belum lelah, kalau saya belum capek, coba. Pasti saya akan mengikuti kerinduan itu, mengobati kerinduan itu. Ini loh.
Yang saya maksud susah itu di sini. Nah, satu misal, saya pernah aktif di diskotik ya. Ketika saya mencapai posisi ini, rindu mengunjungi diskotik ini akan datang. Ini loh bentuk usahanya sukma-sukma itu. Agar supaya bisa berkoneksi dengan kita. Semisal contoh, saya dulu pernah jadi preman. Ketika saya mencapai titik ini, rindu jadi preman itu loh ada. Datang. Jadi kalau saya benar-benar belum capek, kalau saya benar-benar belum lelah, pasti saya akan kembali, bukan? Nah, ini. Hati-hati jenengan. Yang mengetahui panjenengan itu sudah capek atau belum, panjenengan sendiri. Yang mengetahui panjenengan itu sudah lelah atau belum, juga panjenengan sendiri. Nah, kalau panjenengan pura-pura capek di depan saya, panjenengan akan mengalami apa yang barusan saya uraikan tadi. Panjenengan pasti akan kumat nanti. Dan ketika kumat, jangan lupa kata-kata saya ini. Berarti panjenengan pura-pura lelah di depan saya. Padahal semuanya itu nggak ada hakikinya. Semuanya. Semua yang pernah saya lakukan selama 45 tahun itu nggak ada satupun hakikinya. Selain senang. Misal contoh. Ketika saya menjadi peziarah. Dulu saya pernah mengunjungi seluruh makam. Bukan cuma di Indonesia. Seluruh kuburan. Bukan cuma di Indonesia loh ya. Sampai ke Arab. Sampai ke Baghdad. Makam loh ya. Kuburan kalau nggak ngerti makam. Lah itu selain seneng nggak ada lagi. Selain seneng itu nggak ada. Senengnya di mana? Contoh misal, saya sampai di makamnya si A. Musafir ini kan banyak, peziarah makam ini kan banyak, ya. Dan semuanya itu adalah soal sukma. Aslinya itu soal sukma. Misal contoh, seorang peziarah makam bisa berkomunikasi dengan ahli makam. Ini nggak ada dalilnya, itu nggak ada. Firmannya nggak ada, dalilnya itu nggak ada. Tapi tidak sedikit orang yang mengaku bisa berkomunikasi dengan ahli kubur. Aslinya itu imajinasinya sendiri aslinya. Imajinasinya sendiri. Halusinasinya sendiri. Tapi itu tidak asik. Yang asik itu seperti ini. Ketika saya sampai di makamnya si A. Dikarenakan peziarah atau musafir itu tidak sedikit. Tidak menutup kemungkinan saya akan bertemu dengan sesama peziarah atau sesama musafir di makamnya si A itu tadi. Nah, ketika setelah selesai melakukan ritual-ritual, berkomunikasi kan, kenalan. Dari mana? Sudah berapa makam? Makam yang sudah saya ziarahi sudah ada sekitar 100 lebih. Nah, ketika saya ngomong makam yang sudah berhasil saya ziarahi itu sudah ada 100 makam lebih. Itu seneng banget. Karena apa? Karena ada yang tahu ini tadi. Karena ada yang tahu. Wah, ketika makam kamu pasti belum pernah ke sana kan? Ini makamnya Syekh ini di sini. Wah, Mas. Itu dengan senangnya saya ngomong itu. Dengan senang. Ya. Karena apa? Karena ada yang mengetahui, ada yang mendengar. Apalagi orangnya lebih dari satu gitu. Satu orang saja, ketemu satu orang dan saya bisa menceritakan perjalanan ziarah saya bisa menceritakan makam ini. Itu bangga, seneng banget. Nah, selain itu nggak ada, Mas. Selain itu nggak ada. Percayalah, selain itu nggak ada. Sebab karena itu Nabi Muhammad mengatakan tentang makam.
Kalau bahasa gampangnya Nabi Muhammad itu melarang untuk berdoa di makam gitu ya. Ngirim sesaji ke makam, mengunjungi makam untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Itu Nabi Muhammad melarang karena orang nggak ada, itu aslinya firmannya nggak ada, ayatnya nggak ada, dalilnya nggak ada, hadisnya nggak ada. Nah, kalau panjenengan belum benar-benar belum capek, kalau panjenengan belum benar-benar belum lelah, pasti panjenengan lebih memilih melakukan ini daripada istiqomah mempertahankan fitrah atau sucinya panjenengan. Panjenengan akan lebih suka menyia-nyiakan waktu panjenengan, membuang-buang waktu panjenengan daripada istiqomah mempertahankan manunggal jati panjenengan. Ya ini baru saya ketahui akhir-akhir ini. Ternyata kejadiannya seperti itu. Jadi selain senang itu nggak ada. Nggak ada. Selain senang. Capeknya seperti apapun yang ada hanya senang. Yang ada senang. Nah, susah senang ini kan karma. Susah senang itu kan karma. Itu kan sebab akibat. Nah, kalau kita mencari kesenangan, berarti kita mencari karma tuh. Yang saya kurang paham, kepada mereka-mereka yang melakukannya. Ini. Semisal contoh, makamnya Syekh Jambu Karang. Syekh Jambu Karang, kuburannya itu di atas puncak Gunung Ardilawet, Kabupaten Purbalingga. Di situ hanya ada satu-satunya makam. Di puncak Gunung Ardilawet, Kabupaten Purbalingga itu hanya ada satu-satunya makam, satu-satunya kuburan, yaitu Syekh Jambu Karang. Dari bawah, untuk bisa mencapai puncaknya Gunung Ardilawet, di mana Syekh Jambu Karang dikubur, itu membutuhkan sekitar 7 jam, kurang lebih 7 jam. Jadi kalau start pagi itu sudah hampir sore, nyampe di puncak itu sudah hampir sore. Sekitar 7 jaman. Dengan jalan setapak yang terjal, penuh bebatuan. Kalau hujan licinnya pol karena tanahnya itu tanah lempung. Jatuh pasti sering. Itu untuk bisa mencapai makamnya Syekh Jambu Karang di puncak Gunung Ardilawet, Kabupaten Purbalingga. 7 jam lebih. 7 jam ini kalau digunakan untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati, dimensi mana yang tidak panjenengan tembus? Tidakkah panjenengan terpikirkan ke situ? Mendaki Gunung Ardilawet ini contoh ya. Mendaki Gunung Ardilawet untuk minjem, katakanlah untuk orang-orang yang sudah mengerti kan, bukan ziarah lagi kan. Untuk orang-orang yang sudah mengerti ingin meminjam tempatnya Syekh Jambu Karang melakukan patrap samadhi. Ya. Meminjam tempat tinggal terakhirnya Syekh Jambu Karang di atas puncak Gunung Ardilawet Purbalingga untuk melakukan patrap samadhi. Mencapainya memakan waktu 7 jam lebih. Kalau pelan-pelan bisa 8 sampai 9 jam. Itu dibuat cepat itu, 7 jam itu dibuat cepat. Baru sampai di makamnya, kuburannya Syekh Jambu Karang. Setelah sampai di kuburan Syekh Jambu Karang, karena tujuannya minjem tempat untuk melakukan patrap,
Setelah sampai di makamnya Syekh Jambu Karang, melakukan patrap hanya 15 menit. Imbang nggak tuh? Ya, imbang nggak? Ini susah payah loh ya, susah payah. Hanya 15 menit. Itu paling lama. Lebih dari 15 menit potong dah leher saya. Lalu saya pernah ngalamin sendiri. Bagaimana bisa patrap lama, lu capek. Ya. Coba jenengan renungkan. 7 jam, 8 jam melakukan patrap samadhi manunggal jati. Mampu diam selama 7 jam. Ini dimensi mana yang tidak bisa ditembus? Sampai dimensinya Tuhan itu loh kita bisa sampai. Kalau diamnya bisa 7 jam. 7 jam, waktu emas 7 jam ini hanya kita buang hanya untuk mencari senang, mendaki gunung, mendatangi makam-makam. Kalau orang awam belum mengerti, ya, orang awam belum mengerti. Ini seorang putra kekudangannya Romo yang seluruhnya sudah saya berikan. Belum ada yang tidak, sudah nggak ada yang belum saya berikan itu. Semuanya sudah saya berikan. Melakukan ini. Gimana? Melebihi orang awam kan? Melakukan ini melebihi orang awam kan? Nah ini panjenengan harus hati-hati di sini. Percayalah. Apapun yang panjenengan lakukan, apapun yang kita lakukan, selain patrap samadhi manunggal jati adalah transaksi bisnis dengan Tuhan, ikut campur urusan Tuhan, bahkan mengambil alih atau merebut kekuasaan Tuhan. Selain manunggal jati loh ya. Jadi kalau panjenengan sampai melakukannya buang waktu, percayalah hanya buang waktu dengan sia-sia. Kalau merasa senang dengan menceritakan pengalaman spiritual pribadi kepada orang lain, kenapa harus masuk hutan? Tinggal main aja ke tetangga, dengerin spiritual gue. Jangan main-main. Percayalah, kalau panjenengan hanya pura-pura lelah di depan saya, pura-pura capek di depan saya, pura-pura tobat di depan saya, panjenengan akan mengalami seperti apa yang saya sampaikan tadi setelah meninggalkan pesanggrahan ini. Nah, tinggal panjenengan kuat apa tidak. Kalau panjenengan kuat dengan motivasi yang saya sampaikan ini, tentunya panjenengan akan menolak. Karena apa? Karena hanya buang waktu. Mending panjenengan jadi buruh, jadi kuli, bisa beli rokok. Dapat duit, bisa beli apa saja yang panjenengan mau. Bisa beli jualan yang dijual online di internet. Nggak punya duit, kerja. Nah kalau seperti itu, udah buang waktu, buang duit, buang tenaga, nggak dapat apa-apa. Ya kalau sampai di sana ketemu orang, bisa ceritakan tadi saya naik gunung, wow keren. Kalau ketemu orang, lah kalau nggak ketemu orang, toleh, ngedengkel tuh di sini. Karena apa yang dialami itu nggak ada yang tahu kan. Jadi nggak bisa pamer kan, nggak bisa pamer apa yang dialami selama mendaki itu tadi. Lalu nggak ada orang di sana. Kalau ada orang langsung bisa menceritakan, itu puas. Rasanya puas, seneng banget. Dengan menceritakan jatuh bangun ketika mendaki gunung itu pada sesuatu. Wah seneng banget. Itu saya dulu seperti itu. Saya yakin semua sama. Apalagi sekarang musafir bisa viral loh. Kalau panjenengan mau direkam, dimasukkan ke TikTok, panjenengan bisa viral. Jadi bintang TikTok.
Kalau cuma mau mencari viral, gampang. Gampang mencari viral, gampang. Masuk ke tengah pasar. Semuanya sesat. Yang benar cuma Wahyu Pancagaib. Pasti ditangkap jadi viral kan. Oh, direkam rono, direkam rene. Iya. Tapi kan viral. Yang penting kan judulnya viral. Ingat, pencapaian suci itu memang mudah. Pencapaian suci itu memang gampang. Selagi saya masih ada di sini. Kalau saya sudah nggak ada di sini, saya nggak bisa cerita gampang atau mudah tuh tentang mencapai suci. Namun untuk mempertahankan suci yang sudah berhasil dicapai ini tadi, lah ini yang tidak mudah. Kalau panjenengan pura-pura lelah, panjenengan pura-pura capek alias belum bertobat. Nah, kalau sudah seperti itu, ingat, ini hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup. Kalau ini bisa dilakukan berulang-ulang kali, ya mungkin Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya berulang-ulang kali tuh. Untuk yang manunggal jati, kalau panjenengan siap saya temani mencapai fitrah atau suci dan manunggal dengan suci atau fitrah, saya temani malam ini. Dan kalau panjenengan sekali lagi, kalau panjenengan hanya pura-pura lelah, pura-pura capek, jangan lupa dengan apa yang saya katakan ini. Pasti panjenengan akan mengalami seperti yang saya sampaikan tadi. Ya tinggal panjenengannya. Pokoknya kalau saya saksikan, saya ketahui kok jumlahnya semakin bertambah gitu ya. Yang munafik gitu. Nah, belum capek ngaku capek, belum lelah ngaku lelah, hanya ingin spiritualnya ditemani oleh saya. Itu kan orang munafik tuh. Pecundang kan. Nah, kalau jumlahnya semakin bertambah, maka saya akan membuat kejutan. Di tahun 2025 nanti saya akan membuat kejutan. Dengan keadaan manunggal jati saya akan membuat kendaraan tanpa mesin, tapi bisa terbang. Menghadapi mereka-mereka yang menyatakan getun, menyesali diri. Dan semua pernyataan penyesalannya itu tak ece, tak kipas-kipas ini. Nah, waktunya tinggal beberapa bulan lagi kan. Sampai ya kita tunggu aja tanggal mainnya gitu aja. Kalau enggak percaya tunggu aja tanggal mainnya. Kemarin seperti yang sampai omongkan itu kan terbukti semua di Malang. Itu apapun yang terbukti itu bukan inti. Yang sedang saya usahakan ini adalah kejadian di tahun itu gitu loh. Saya sudah terlanjur banyak mengenal manusia dan seluruh makhluk sudah terlanjur saya cintai. Sudah terlanjur saya kasihi, sudah terlanjur saya sayangi. Kalau terjadi kiamat, betapa hancurnya hati saya menyaksikan semua itu. Walaupun tidak ada hadisnya, walaupun tidak ada dalilnya, walaupun tidak ada firmannya, percayalah kiamat itu bisa kita hentikan dengan kebajikan. Kiamat ini terjadi karena banyaknya sampah kan? Logikanya kan gitu. Kiamat ini kan pembersihan, peniadaan, penghancuran. Dari apa yang sudah ada tapi tidak sesuai dengan maksudnya Tuhan. Kemudian dikiamatkan. Diperbarui lagi.
Lah kalau sampah ini nggak ada, alasan apa untuk kiamat? Hah? Apa yang mau dibersihkan? Lah wong sampahnya nggak ada. Ini loh yang saya maksud. Kalau tentang apa yang saya omongkan terjadi di sana, itu kecil, sepele. Yang skala besar ini loh yang perlu kita renungkan. Nah, kalau panjenengan gagal di sini, panjenengan juga akan mengalami plus menyaksikan apa yang dialami oleh keluarga besar panjenengan. Apa nggak menyedihkan tuh? Dan itu dialami secara sadar loh, nggak pingsan. Ketika digulung tsunami ya dalam keadaan sadar, artinya kan merasakan sakit, ya gelagapan, wap gitu. Nah kalau pingsan sih enak, nggak tahu apa-apa. Ini loh yang perlu kita renungkan. Percayalah, walaupun nggak ada dalilnya, walaupun nggak ada hadisnya, walaupun nggak ada ayatnya, kiamat bisa kita hentikan dengan kebajikan. Karena apa? Karena kiamat itu diadakan sebab banyaknya sampah. Nah kalau sampah ini nggak ada, alasan apa untuk kiamat? Nggak ada alasan untuk kiamat kalau nggak ada sampah di dunia ini. Yang paling rawan sekali lagi adalah sukma-sukma di alam kasukman sana. Ini rawan banget, bahkan bahaya. Kalau kita belum lelah, kalau kita belum benar-benar lelah, belum benar-benar capek, bahkan bahaya. Yang paling rawan sekali lagi, yang paling bahaya adalah para sukma yang tinggal di alam kasukman sana. Tadi saya katakan, semakin cakra otak, Baitul Makmur, Kundalini, Nang, Neng, cakra jantung, Baitul Muharram, Kundalini, Ning, Nung, cakra kelamin, Baitul Muqaddas. Semakin berkoneksi, semakin berkomunikasi tanpa hambatan, semakin kita manunggal jati dengan alam semesta seisinya plus Tuhan di dalamnya. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang tidak berkomunikasi dengan kita. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak terkoneksi dengan kita. Artinya sukma-sukma ini juga sama kan? Kalau kita belum benar-benar capek, kalau kita belum benar-benar lelah, ada sukma datang. Hey bro, aku seh loh. Dulu aku viral, kalau diundang sekian juta. Di sana ada sesuatu, ada satu tempat yang luar biasa dan itu cocok untukmu. Ayo aku antar. Sudah pasti kita akan mengikuti. Untuk mengikuti, kita harus merogoh kantong. Ini kantong kosong, bagaimana ngerogohnya? Harus ngerogoh kantong. Meninggalkan kepentingan, pekerjaan, keluarga. Hanya untuk mengikuti sukma. Sukma yang nggak ada apa-apanya statusnya dibanding diri kita. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama diperbudak oleh sukma. Nah kalau sudah menjadi budaknya sukma, ya siap-siap kita akan menjadi sahabat para sukma itu di alam kasukma sana. Ini sudah, intinya sudah nggak ada lah yang belum saya sampaikan, yang belum saya informasikan tanpa tedeng aling-aling itu sudah nggak ada. Termasuk
penggambaran bahwa manunggal jati untuk pertama kali itu sama halnya sebutir telur di ujung tanduk. Banyak ini videonya tentang ini. Artinya rawannya rawan. Lah agar supaya telur di ujung tanduk ini bisa menjadi lapangan, ndak runcing lagi, sehingga telur ini tadi ndak rawan gelimpang, dibutuhkan istiqomah manunggal jatinya, dibutuhkan tumaninah manunggal jatinya, dibutuhkan kontinu manunggal jatinya. Sehari semalam, secara kontinu, sehari semalam ini kontinu loh ya. Sehari semalam secara kontinu saya mendatangi gunung atas petunjuk sukma. Setelah sampai di sana melakukan patrap samadhi, apapun itu, entah manunggal jati, sowan dan lain sebagainya, hanya 10 menit. Melakukan patrap di rumah juga 10 menit. Melakukan patrap di tempat-tempat keramat 15 menit. Paling lama 15 menit. Itu udah paling lama. Melakukan patrap samadhi apapun paling lama 15 menit. Maka ketika mengikuti bisikan sukma itu, datang ke tempat itu sehari semalam tuh full. Belum lagi nanti mendaki gunung kalau tempatnya gunung. Belum lagi nanti kalau hujan, karena ini musim hujan kan. Sungguh sia-sia kita membuang waktu itu. Kebajikan terbaik adalah menjadi kitab suci sejati, ada makna bagi sesama makhluk hidup. Menjadi wulangre sejati bagi sesama makhluk hidup, berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup, alias mempraktekkan atau melakukan apa yang menjadi harapan Romo, kekudangannya Romo. Ini adalah kebajikan terbaik. Lah daripada membuang waktu sia-sia, sudah berkorban nggak dapat apa-apa, lah mending diam di rumah, menjadi kitab suci sejati bagi keluarganya sendiri, menjadi wulangre sejati bagi keluarganya sendiri, menjadi berbudi bawa laksono bagi keluarganya sendiri. Kalau belum bisa sesama makhluk hidup, ukuran keluarga sendiri. Itu lebih luar biasa daripada membuang waktu dengan sia-sia. Wis lakunya kemomoran, ndak dapat apa-apa, kehilangan, capek. Ingin viral, banyak cara. Mau viral, ingin viral, banyak cara. Tanpa harus mengorbankan wahyu pancagaib. Tanpa harus menggadekan wahyu pancagaib, tanpa harus menjual wahyu pancagaib, tanpa harus menyisihkan wahyu pancagaib. Banyak caranya mau viral. Nah kalau wahyu pancagaib berarti kan memperlakukan seperti itu dirinya sendiri lah. Wahyu pancagaib adalah jati dirinya sendiri. Paham nggih? Semakin secara simpel, kalau panjenengan lupa bisa simak ulang nanti videonya kalau nyampe di rumah. Secara simpel, secara singkat, kalau 7 titik
ini dapat berkoneksi, berkomunikasi tanpa hambatan, berarti kita langgeng, berarti kita abadi. Manunggal jati dengan alam semesta seisinya plus Tuhan secara langgeng. Nah, kalau sudah seperti itu, silahkan tentukan sendiri takdirmu, nasibmu, jodoh, pati, rezekimu, apapun itu silahkan tentukan sendiri. Selain dalam keadaan manunggal jati, dengan apa panjenengan bisa seperti itu? Dengan apa kita bisa seperti itu? Sungguh, manunggal jati, mencapai suci, mencapai fitrah itu mahal, aslinya mahal. Jadi jangan pernah panjenengan nanti meremehkan setelah ini. Apapun yang terjadi, panjenengan harus mempertahankan manunggal jati ini dengan titik, dengan tetes darah penghabisan panjenengan. Sampai kapan Pak Web? Sampai era peradaban baru ini sampai. Nah, kalau kita sudah masuk ke era peradaban yang baru, di mana di dalamnya hanya ada orang-orang suci, wis nggak usah dipertahankan. Karena apa? Karena nggak ada godaan udah. Nah, semuanya bisa membawa dirinya masing-masing. Bisa menempatkan dirinya masing-masing. Bisa menyesuaikan dirinya masing-masing. Bisa menjaga dirinya masing-masing. Mau ngapain? Nggak perlu dijaga, nggak perlu diistiqomai, udah. Karena sudah nggak ada hambatannya, nggak ada godaannya. Khusus untuk poro kadang kinasih saya yang sudah selesai manekung atau gembleng di rumahnya masing-masing di luar sana. Walaupun hanya sedikit masih ada kesempatan buat panjenengan. Walaupun itu hanya sangat sedikit, tapi masih ada kesempatan buat panjenengan. Cepat kembali lagi kepada asal usul sangkan paraning dumadinya panjenengan, yaitu wahyu pancagaib, wahyu pancalaku yang terangkum di dalam patrap samadhi manunggal jati. Cepat, jika tidak nanti panjenengan akan saya ece di tahun 2025. Akan saya ledek nanti. Sebelum tahun 2025 saja, apa yang saya katakan itu sudah terjadi di sana sini. Dan itu mengerikan semua. Apa masih kurang bukti-bukti itu? Dan jangan pernah lupa, selain manunggal jati, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, itu adalah transaksi jual beli dengan Tuhan. Bahkan ikut campur atau mengambil alih atau merebut kekuasaan Tuhan. Percayalah. Dan jangan gagal paham. Jangan gagal paham. Manunggal jati ini di dalamnya adalah diam ketika bersamadhi setelah patrap. Di luar patrap samadhi menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itulah isinya manunggal jati. Rupanya dawuh Romo benar-benar akan terjadi. Tentang bahwasanya
putra kekudangane Rama itu pilih, pinilih, pilih. Saring, sinaring, saring. Benar-benar dipilih, benar-benar disaring. Andai saja manunggal fitrah, manunggal suci, manunggal jati dipertahankan, saya jamin akan terbebas dari pilihan, dari faktor pilihan ini tadi. Akan terbebas dari faktor saringan ini tadi. Artinya terselamatkan. Itulah mujizat suci. Itulah mujizat fitrah. Paham nggih? Untuk panjenengan yang baru datang dari mana? Dari Banyuwangi. Mas siapa? Mas Hairul dari Banyuwangi. Tadi dikatakan mau ikut manekung, mau ikut gembleng. Boleh-boleh saja. Namun saya mau nanya, apa panjenengan sudah capek kok mau ikut gembleng? Soalnya gembleng itu kan jalan pintas itu. Jalan pintas, gembleng, manekung itu jalan pintas. Jadi kalau seseorang sampai nekat manekung, nekat gembleng, berarti kan udah lelah tuh. Karena jalannya kan banyak. Ada jalan bertapa di gua, ada jalan tirakat, ada jalan masang sesaji di Laut Kidul, Laut Utara, ada jalan padepokan, perguruan, pondok pesantren, kampus-kampus megah. Kan banyak sekali jalannya. Kenapa milih manekung? Kenapa milih gembleng? Berarti kan udah capek tuh. Bener sama capek. Oke. Kalau benar-benar sudah capek, benar-benar sudah lelah, mempertahankan manunggal jati itu mudah gitu. Mudah karena nggak akan tertarik jenengan, nggak akan tertarik. Tentang itu ini tuh nggak akan tertarik. Tentang itu ini jenengan nggak heran gitu loh. Nggak heran, nggak tertarik. Nah kalau sudah nggak heran, sudah nggak tertarik, jenengan nggak akan menghakimi. Nggak akan menilai, nggak akan menghakimi. Sudah menyelesaikan dasarnya di rumah? Mantap. Mulai malam ini apa istirahat dulu? Langsung mulai malam ini? Oh, lanang berarti. Oh, boleh. Kenapa? Ziarah makam. Kenapa? Sekelumit Pak Wai bilang Nabi juga melarang. Lalu kalau itu ternyata hanya ilusi dan imajinasi, bagaimana dengan kebudayaan kita yang istilah orangnya nyekar? Nyekar itu tradisi, bukan ziarah ya. Ziarah dengan tradisi itu beda. Dan itu diklikakan Pak. Nah, ziarah dengan tradisi itu beda. Kalau tradisi, inti tujuannya adalah bertemu sesama orang. Lalu berbagi kebahagiaan. Intinya tradisi kan di situ. Intinya. Ya tradisi, Ya podo ae tradisi karo budaya kan kakang adik to. Sampeyan iki protes saya. Nah, itu intinya seperti itu, enggak lebih. Nah, kalau ziarah ini kan mendoakan. Ziarah ini mendoakan. Nah. Begini, misalnya mau hari raya atau kan suruh bapak atau pak D sana pergi ke makamnya mbahmu, dapat berkah. Nah, lah ya. Boleh apa? Enggak bisa berkah apa nih ngono. Ya, tahu Pak D.
Berkah apa yang kita dapatkan dari makaman, dari makam? Kita bertemu dengan sesama orang hidup aja belum tentu mendapat berkah. Apalagi kuburan. Jadi satu misal saya dengan panjenengan ini kakak beradik sekandung loh ya. Kakak beradik sekandung. Saya mati duluan nih. Apapun hubungan tentang saya dengan sampean ini udah putus, itu udah selesai. Udah selesai tuh, udah putus. Kecuali karma. Kecuali karma. Nah, kalau leluhur panjenengan melimpahkan karma kepada panjenengan, berarti karma saya juga terlimpahkan kepada panjenengan. Selain karma nggak ada hubungan loh itu ya. Nggak ada hubungan. Nah, kalau bisa seperti itu, harusnya Nabi Muhammad itu bisa mensorgakan. Kok kita semua Pak De ini kuwi loh. Di atasnya. Nah, kalau bisa seperti itu, harusnya Nabi Muhammad bisa mensurgakan keluarganya yang dilaknat Tuhan. Ini Nabi nggak bisa, apalagi kita. Ya. Nggak bisa itu. Tapi kalau tujuan untuk berspiritual, oke saja. Karena apa? Karena spiritual itu butuh suasana sakral lah. Nah, suasana sakral ini kan identik dengan makam. Nah, ini yang dibutuhkan oleh pelaku spiritual. Bukan mendoakan ahli kuburnya, bukan mendoakan yang dikubur. Apalagi sampai minta-minta sama yang dikubur itu. Nggak ada sambungnya tuh. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan dilayani oleh sukma-sukma yang gagal sempurna. Bukan yang dikubur di situ. Nggak bisa saya bantah itu. Kalau seperti itu, sebelum sampai di titik ini, saya itu bermula dari dunia ilmu, dunia agama. Arep disebut dedengkot, aku pernah jadi dedengkote ilmu. Kalau di agama kan saya pernah jadi dedengkotnya agama. Nah, kalau itu berarti kan saya ahli kan di situ. Ini ibu saya meninggal belum ada 100 hari loh. Saya enjoy saja di sini. Dan selama ibu saya meninggal belum 100 hari, nggak pernah saya kirim Fatihah atau untuk apa? Itu yang diarah, Mas. Tapi yang apa nyekar tadi, yang adat. Ya sama. Masih boleh dilakukan. Ya boleh, enggak, itu kan tradisi. Yang penting jenengan jangan doain nenekmu terus minta berkah sama nenekmu. Jangan. Enggak ada benceng cewengnya, enggak enak, sambungannya enggak enak di situ. Tapi mungkin karena panjenengan butuh suasana sakral, melakukan patrap di situ, oke, enggak apa-apa, sah-sah saja. Sakralnya loh ya. Sakral ini kan identik dengan perasaan kita. Menurut perasaan kita, kalau kuburan itu kan sakral. Padahal kuburan sama toilet itu lebih sakral toilet loh. Mumetnya mana? Kuburan, makamnya Syekh dengan toilet itu lebih sakral toilet. Panjenengan pernah dengar ada orang kepleset, jatuh di samping makam terus mati? Pernah dengar nggak? Nggak ada. Tapi orang jatuh di toilet mati, dengar? Lebih sakral mana? Jarang orang jatuh di toilet ndak mati, itu jarang. Kalau ndak mati stroke dia. Stroke dia. Komplikasi gagal otak lagi. Itu. Ada apa di dalam toilet? Coba. Ada sakralnya.
Pernah nggak jenengan berpikir sejauh itu? Ada apa di dalam toilet? Kok setiap orang yang jatuh di toilet itu pasti tidak tertolong? Kalau tertolong pasti stroke plus gagal otak. Pasti jenengan nggak berpikir sakral itu kuburan. Bagi saya lebih sakral toilet. Lebih keram angker. Angker itu. Makanya hati-hati. Ketika panjenengan mandi, hati-hati dengan seluruh perangkat mandi panjenengan. Selama panjenengan berada di kamar mandi itu, berhati-hatilah, gunakan tata krama anggah ungguh panjenengan sebagai manusia hidup. Hati-hati, ada sesuatu yang mengerikan sesungguhnya di dalam toilet itu, di septic tank itu. Apa? Tempat penampungannya apa? Nah, itu kan mengerikan itu. Mengerikan, menjijikkan. Ada pertanyaan apa lagi? Namun, Enak namune bareng ya? seperti Pak Web ini. Iya. Kumandangkan oleh ketua kita kan gitu, Pak. Enggak apa-apa, kalau tradisi enggak apa-apa, tapi jangan seperti itu. Percayalah, cari saja di kitab, di Al-Quran cari aja. Ada enggak ayatnya yang memerintahkan kita untuk seperti itu? Tapi di dalam doa tersebut, nah doa itu kan enggak harus dilakukan di makam. Nah kalau semua doa dilakukan di makam, waduh. Kalau musim hujan gimana? Payah tuh. Boleh saja tawasul, boleh. Tapi jangan mengharap lebih. Karena itu bejo-bejoan lah, katakanlah bejo-bejoan. Ya kalau itu orang yang religius di agama itu rekreasi ke makam wali-wali supaya dapat berkah itu. Kan rekreasi. Ya berkah toh. Lo seneng kok. Ya berkah toh. Soalnya seneng itu kan berkah. Seneng kan di rumah kan jenuh kan, bosan, butuh suasana baru kan. Ya itu akalnya orang bisnis aja. Oleh duit. Oleh penumpang. Tapi jangan meremehkan makamnya. Apalagi itu makam-makamnya para leluhur. Karena walaupun tidak ada kaitannya, itu tempat istirahat terakhirnya pejuang kita di masa lalu. Jadi kita harus menghormati. Nah, menghormati ini kan tidak harus, ya kan? Itu pun kalau berlalu. Nah kalau tidak berlalu, ya jangan dipenting-pentingin. Jangan dipenting-pentingin. Satu itu. Yang kedua, biasanya makam-makam yang dituju sebagai titik ziarah itu kan makam-makamnya orang hebat. Ya enggak? Ya, spesial. Nah, tentu makam-makamnya orang hebat. Secara awam disebut sebagai makamnya orang suci. Ya. Iya kan? Menurut panjenengan, mungkin enggak orang suci ini matinya kesasar? Mungkin tidak orang suci ini matinya kesasar. Enggak ketemu Tuhan katakanlah. Enggak masuk surga katakanlah. Mungkin enggak? Enggak mungkin kan? Berarti orang-orang suci ini kan berhasil sempurna. Kira-kira ya enggak?
Lah terus panjenengan datang ke makamnya Syekh. Ada apa di situ? Kalau bukan setan, kalau bukan sukma, ada apa di situ? Syekh itu datang, minta apa gitu? Ya berarti Syekh itu gagal sempurna. Buktinya masih gentayangan. Saya datang ke makamnya Sunan Kalijogo. Kemudian berdoa di samping Sunan Kalijogo. Di tengah-tengah doa Sunan Kalijogo muncul pecanul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kanjeng Sunan. Waduh, berkah dalam Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan sudah bersedia rawuh. Berarti Sunan Kalijogo tersesat. Gagal sempurna. Lah gentayangan. Nemoni wong orang ziarah. Gentayangan nemuin orang ziarah. Apalagi sampai ngasih tasbih. Aduh Gusti. Kalau pulang cerita nggak bisa gitu. Unik. Jadi di luar kesadaran kita, ketika kita melakukan itu, kita sudah menganggap bahwa mereka orang-orang suci itu tersesat semua matinya. Apa enggak parah tuh kita mengeklaim orang-orang suci itu matinya tersesat, enggak sempurna. Untung mereka sempurna. Coba kalau enggak sempurna, beneran, apa enggak diselentik sampean? Selain tidak ada kaitannya, orang-orang yang sudah mati mendahului kita tidak menutup kemungkinan itu sudah sempurna. Kalau kitanya merasa baik loh ya. Jadi yang berkaitan dengan mereka yang sudah nggak ada itu adalah kelakuan baik kita, bukan doa kita. Kelakuan baik kita. Nah, kalau panjenengan sebagai seorang anak merasa selalu melakukan kebajikan, jangan khawatir. Sampai itu di leluhurmu. Berdoa siang malam tapi kelakuannya nggak pernah baik. Alah, mambune donga wae ora tekan. Jangankan doanya, baunya aja nggak tekan. Kan saya pakai dupa banyak, alah asapnya tetap nggak tekan. Tetap nggak tekan. Itu loh. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Saya pernah mati gitu loh. Saya pernah lama hidup di sana. Saya pernah lama berada di sana, itu saya pernah lama. Makanya saya bisa cerita. Nah, selama saya di sana, anak turun saya berdoa kepada saya, nggak ada. Padahal saya gagal sempurna ya. Artinya saya berada di alam kasukman. Nggak pernah saya mengalami dapat tumpeng, dapat engkung, dapat bacaan doa, itu nggak pernah. Tapi ketika salah satu keluarga saya melakukan kebajikan, itu tenang rasanya saya di sana. Tenang. Saya dapat merasakan satu dosa saya terampuni oleh kelakuan baik salah satu keluarga saya. Dan nggak ada yang melebihi itu nggak ada. Di alam sana yang melebihi itu nggak ada. Jadi satu misal, saya mati, anak saya melakukan kebaikan, satu dosa saya itu terampuni. Melalui kebaikan yang dilakukan oleh anak saya. Dan bahagianya itu nggak ada yang melebihi itu. Di alam sana loh ya. Sebelum ke sini, sempat nyimak video saya yang berjudul 7 menit sebelum mati.
Tapi tentang ini kan hanya ada satu video. 7 menit kehidupan sebelum kematian. Itulah makanya saya bisa cerita. Ada pertanyaan lain? Berarti kalau disimpulkan bahwa yang nyampe di sana itu bukan doa tapi kelakuan. Iya, kelakuan. Kelakuan baik loh ya. Kalau kelakuan jahat ya nggak nyampe. Oh iya. Genap ini tadi kata-katanya genap. Kalau kelakuan buruk ya tidak sampai. Ada lagi? Kalau kata yang lain Sampean kok, saya mempersilahkan sampean. sudah tak ambil kesimpulan itu tadi Pak. Sekali lagi di dalam berspiritual, rasa dan perasaan kita ada kalanya itu butuh suasana sakral. Ada kalanya. Jadi dikarenakan menurut rasa dan perasaan kita, ini menurut rasa dan perasaan kita loh, padahal sebenarnya enggak juga sih. Ya seperti yang saya katakan tadi, aslinya kan lebih sakral toilet dibanding makam. Tapi menurut rasa dan perasaan kita selama ini sakral itu kan gua yang enggak pernah dijamah orang, kuburannya orang-orang kuno, kan gitu. Padahal sakral itu enggak harus di situ kan. Jadi ketika kita berlalu kok beneri melewati kuburannya orang hebat, ada waktu untuk berhenti. Nah, silakan bercengkrama dengan kesakralan di tempat itu, silakan. Tapi jangan dipentingkan gitu. Maksud saya itu. Jangan dipentingkan. Karena apa? Karena sungguh nggak ada apa-apanya selain marem. Selain marem, seneng nggak ada gitu loh. Selain marem, seneng itu nggak ada. Nah, kalau panjenengan pentingkan itu, kan sama halnya panjenengan buang-buang waktu di situ. Buang-buang waktu. Judulnya rekreasi jadinya. Iya. Iya. Dan kadangan kita malam ini cukup nggih. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Sekali lagi ingat, paling rawan adalah sukma yang sudah tinggal lebih dulu di alam kasukma. Dan itu akan kita alami jika semakin kita bisa diam. Kalau panjenengan sampai terkecoh, ini yang saya takutkan kan seperti ini, yang saya takutkan. Kalau panjenengan sudah terjebak di situ, dok, samadhi nih, muncul suara. Kamu ingin sempurna, ingin sukses, ingin bla bla bla, gampang. Bunuh ibu kandungmu. Nah, kalau panjenengan sudah terjebak di sini, panjenengan akan membunuh ibu kandung panjenengan sendiri. Panjenengan akan membunuh bapak kandung panjenengan sendiri. Kalau panjenengan ingin sakti, ingin hebat, ingin sempurna, ingin bla 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 bla, gauli anak kandungmu sendiri.
Kalau panjenengan sudah terjebak di sini, panjenengan akan menodai anak kandung panjenengan sendiri. Ini udah banyak sekali buktinya. Pertama, ada bisikan. Kamu harus mendatangi makam ini. Kedua, kamu harus mendatangi tempat ini. Ketiga, kamu harus melakukan ini. Keempatnya, kan kita udah kejebak tuh di situ. Keempatnya udah kejebak. Naikin tuh ibu kandungmu sendiri. Bunuh ibu kandungmu sendiri. Bapak kandungmu sendiri bunuh. Anak kandungmu sendiri gauli. Karena kita sudah terjebak, kan kita taunya bener tuh. Nah ini saya nggak mau ada putra kekudangannya Romo sampai terjebak di sini. Sekali dua kali baik, sekali dua kali baik. Tapi kalau kita sudah terikat, terjebak di situ, kita akan dicelakai, kita akan disesatkan di situ. Percayalah, kita akan disesatkan di situ. Sekali dua kali baik. Ngasih amalan ini, ngasih baik. Kalau kita sudah mendengar kan apa yang dikatakan oleh arwah-arwah itu selalu kita ugemi, lama-lama udah. Kejadian ada berapa banyak sih orang-orang yang viral masuk TV, masuk video yang melakukan itu. Itu karena apa? Karena mengikuti bisikan-bisikan dari sukma-sukma itu. Untuk yang mendatangi makam, kalau sudah asik setiap ziarah ke makam ini, ketemu wali ini, datang memang ini ketemu wali ini, sekali dua kali oke, lama-lama wali itu akan hadir di hadapan kita, memerintah kita untuk masuk penjara atau dikeroyok massa. Lah merkosa wong, nyolong, nipu wong, menggauli ibu kandungnya sendiri, menggauli anak kandungnya sendiri kan. Ini semua udah pernah saya lalui itu, makanya saya bisa ngomong gitu loh. Makanya saya bisa ngomong apapun, nggak usah digubris. Ada Pak Web datang, nggak usah digubris, itu setan bukan Pak Web. Asli Pak Web ini itu setan itu yang datang di ketika panjenengan samadhi itu wong edan bagus setan. Jadi nggak usah digubris. Percayalah itu setan. Asli saya di sini nggak pernah kemana-mana. Nah kalau panjenengan sudah terjebak di situ, nanti suatu waktu wong edan babu itu muncul nyuruh panjenengan menggauli anak kandung panjenengan. Panjenengan mau nuduh saya? Nggak bisa, nggak ada faktanya. Wong saya nggak pernah pergi kemana-mana. Enak aja gitu. Tapi yang datang di semedi saya, datang di semedi saya, wong saya di sini aja. Kenapa aja? Paham nggak? Makanya saya wanti-wanti itu. Terima kasih semuanya, tercerahkan kita semuanya. Sami-sami.